Selamat hari Minggu. Minggu kedua Advent sudah tiba. Pada minggu kedua ini kita akan menyalakan 2 lilin ungu. 2 lilin ungu ini mengingatkan kita untuk tetap setia dan penuh cinta, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Marilah kita bersama-sama bersukacita menyambut kedatangan Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kita menyanyi dari PKJ 7, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermesra. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu semua. Allah adalah kasih, dan Ia yang tidak berdosa rela menjadi dosa dan menanggung hukuman atas dosa itu. Bahkan setiap hari Dia terus-menerus memelihara kehidupan kita. Mari kita bermazmur baginya berdasarkan Mazmur 71 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Mazmur 71 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Kita akan membaca secara berbalas-balasan. Ayat yang agak keluar, ibu guru akan baca, dan ayat kalimat yang agak masuk ke dalam, anak-anak akan membacanya. Mazmur 71 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini. Keadilan-Mu ya Allah sampai ke langit. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ya, adik-adik, kasih dan kisah Allah kita peroleh darinya setiap hari. Lalu apa yang kita perbuat kepadanya? Allah meminta dari kita untuk melakukan perintahnya. Berdirilah dan dengarlah perintahnya dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya ke-40. Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah,
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita menyanyi dari Kidung Jumat nomor 42. Tuhan kasihani. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya itu kita mohon bimbingan Tuhan agar kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Doa kita pada hari ini akan dipimpin oleh teman kita, Gaven. Teman-teman, kita akan mendengarkan cerita Alkitab dan membacanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu atas anugerah yang kau berikan kepada kami. Tetapi ampunilah kami karena seringkali kami berbuat tidak mengasihimu. Kami banyak melanggar perintahmu. Tuhan, ampunilah kami. Hanya pengampunanmu dalam Yesus Kristus melayakkan kami untuk berjumpa kepadamu, mendengarkan firman-Mu dan melakukan yang benar. Terima kasih pengampunan-Mu. Amin. Ada seorang gadis yang sangat cantik, hidup sederhana bersama orang tuanya di sebuah kota kecil bernama Nazaret, kota yang tidak dikenal banyak orang. Dia sangat rajin membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Suatu hari, saat ia sedang bekerja, tiba-tiba ia melihat sebuah cahaya terang datang di dekatnya. Ternyata itu adalah seorang malaikat. Gadis itu sangat terkejut dan ketakutan. Ia belum pernah melihat malaikat sebelumnya. Ia tersungkur dan berlutut menyembunyikan mukanya. Malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau gadis yang diberkati Tuhan." Gadis itu penasaran mendengar salam malaikat. Ternyata dia adalah malaikat utusan Tuhan. "Saya ini hanyalah perempuan sederhana. Tetapi kenapa Tuhan mengutus malaikatnya menemui saya? Kenapa saya disebutnya sebagai gadis yang diberkati Tuhan? Apa yang Tuhan kehendaki terjadi kepada saya?" Gadis itu mencoba sedikit mengangkat mukanya. Kata malaikat itu lagi, "Jangan takut, hai Maria." "Oh, ternyata nama gadis itu Maria. Aku membawa kabar baik dari Tuhan. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berilah dia nama Yesus, karena dia adalah anak Allah, Juru Selamat dunia." Maria merenungkan berita yang disampaikan malaikat yang bernama Gabriel itu. "Aku memang sudah bertunangan dengan Yusuf, tetapi kami kan belum menikah. Bagaimana mungkin aku akan mengandung? Bagaimana mungkin melahirkan tanpa bersuami?" Maria berkata kepada malaikat itu, "Aku belum bersuami. Bagaimana hal itu terjadi?" Malaikat itu menjawab, "Roh Allah akan datang kepadamu dan kuasa Allah akan melingkupi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu akan disebut kudus, anak Allah. Ingat Elisabet, sanak saudaramu itu sudah hamil 6 bulan, walaupun ia sudah tua, dan orang mengatakan bahwa ia mandul. Sebab untuk Allah tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Allah." Bila Maria telah dipilih untuk melahirkan dan menjadi ibu dari Mesias,
Itu merupakan kasih karunia Allah baginya. Meskipun peristiwa ini dapat menjatuhkan nama baiknya sebagai seorang gadis, tidak ada yang perlu diragukan oleh Maria. Tidak ada bantahan terlontar dari bibirnya. Yang terucap adalah kalimat kepatuhan agar rencana Allah digenapi melalui dirinya. Saya ini hamba Tuhan, biarlah terjadi pada saya seperti yang Engkau katakan, jawab Maria kepada malaikat Gabriel. Ketaatan ini muncul karena kesadaran bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. Lalu malaikat itu pergi meninggalkannya. Bagaimana dengan Yusuf tunangan Maria? Yusuf sedih dan kecewa mendengar Maria telah mengandung. Tetapi ia tidak mau mencemarkan nama Maria. Maka ia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Tetapi malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi dan memberitahukan bahwa rencana Tuhanlah yang terjadi pada Maria. Akhirnya Yusuf melakukan seperti yang dikehendaki Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria menjadi istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai ia melahirkan Yesus. Luar biasa anugerah Tuhan kepada Maria. Cerita kita tadi terambil dari Perjanjian Baru, dari Lukas pasal yang pertama ayat ke-26 sampai ayat yang ke-38, dan dari Matius pasal pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Untuk pembacaan pertama, Lukas 1 26 sampai 36 akan dibaca oleh teman kita Kevin, dan Matius ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25 akan dibaca oleh teman kita Iel. Kepada teman-teman yang sudah ditunjuk untuk membaca Alkitab, silakan membaca. Bacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia Tuhan di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau yang akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya ianya tidak akan pernah berkesudah." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet si anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia. Yang disebut mandul itu disebab bagi Allah tidak ada mustahil." Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai yang ke-25. Berbunyi, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dan dalam mimpi dan berkata, "Yusuf,
anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah berarti Allah menyertai kita, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak-anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Adik-adik, dapatkah kamu menghitung perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidupmu? Apakah kamu tahu mengapa Tuhan melakukan itu kepadamu? Bersyukurlah karena tidak habis-habisnya perbuatan Tuhan kepada kamu, dan Dia memilih kamu. Taatlah dan berselalah kepadanya seperti yang disampaikan dalam Alkitab 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Melimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, melimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdiri dan bersama dengan orang percaya di seluruh dunia mengaku iman kita dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 280. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang boleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Ya, tugas kita minggu ini yaitu sebuah ayat hafalan. Ibu guru ambil dari Yesaya pasal 7 ayat 14.
Yesaya pasal 7 ayat 14 berbunyi, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Guru ulang, Yesaya pasal 7 ayat 14 berbunyi, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kita akan berdoa bersafaat dan kita akan dipimpin oleh 3 orang teman kita dan sama ibu guru. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita akan mulai doa syafaat kita. Kita berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami dapat bersekutu bersamamu. Kami berterima kasih karena boleh mengalami kembali kisah kedatanganmu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Kami juga berterima kasih karena hari ini mendapatkan kesempatan untuk membawa persembahan kepadamu. Terimalah persembahan kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah sumber kasih dan pengharapan kami. Ada orang yang putus asa karena sudah lama menderita penyakit, dan orang yang berkasih tidak punya pekerjaan, tidak punya biaya untuk sekolah, tidak punya uang untuk makan, dan masih banyak lagi yang membuat mereka sedih. Kami mohon jadikanlah kami sebagai anak-Mu untuk mengasihi dan menghibur mereka, supaya mereka tidak kehilangan harapan kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah Allah pemelihara kehidupan kami. Engkau telah memilih kami, ada yang sebagai seorang anak, orang tua, guru sekolah minggu, pelajar, pengurus, petani, pedagang, pegawai, dan banyak lagi peran yang Engkau berikan kepada kami. Kami memohon berikanlah kepada kami kekuatan dan ketaatan untuk menerima dan menjalani pilihan-Mu itu dengan benar dan setia. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat Bapak dan Mama di rumah dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus tolong mereka, berikan mereka kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, tugas-tugas yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Mampukan mereka Tuhan untuk dapat menyelesaikan itu. Berikan mereka kekuatan, kesehatan Tuhan Yesus, biar mereka dapat menjalani hari-hari dengan penuh kekuatan dan kesehatan. Berkati Bapak dan Mama juga Tuhan dalam memimpin kami, dalam mengarahkan kami, biar kami dapat menjadi anak sekolah minggu, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang baik, anak-anak yang banyak dan Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Terima kasih buat semuanya itu Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dengar doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita menutup ibadah kita pada hari ini. Pergilah dari tempat ini dengan penuh sukacita, perlihatkanlah cinta Tuhan kepada semua orang. Ingatlah firman-Nya dalam Alkitab, Yesaya pasal 41 ayat ke-13 berbunyi,
Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kita menyanyi dari PKJ nomor 131, Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Kita menerima berkat Tuhan. Tetaplah setia dan berharap kepadanya. Jadilah berkat seperti Tuhan juga memberkati kita. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Biarlah itu semuanya dapat berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ingat adik-adik ya, tugas ayat hafalannya. Silakan divideokan, dihafalkan ayatnya, divideokan, dan dikirim di grup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Berkati